Suns dengan Loi-nya dia. Dan kita masuk ke dalam pick and ban nih, Ul. Ya, di ban and pick-nya Malaysia. Mereka akan ada di blue side dan itu dia yang sudah kita pikirkan bahwa Luoyi-nya ban aja. Ya, ada Luoyi ya. Berarti yang 100 ban rate ini sekarang Chusin ya? If Jarang loh ngeliat Chusin lepas. Kalau If-nya kan tadi masih sempat ada kan, nah Chusin-nya nih maksudnya nih. Dari whole turnamen ya ISF. Masih prayo banget lah buat Chusin. Oke. One-one-nya di ban. Wah, tapi masalahnya cewek walaupun nggak pakai one-one tadi pakai Irithel juga tetap menyala. Ya, flip battle challenge dulu Gojes, berhasil, keren. Siapa nih? Nah, Chip enggak sih kayaknya. Ini apa Chip? Enggak Chip enggak sih Om? Kayaknya enggak Chip deh, Hilda mungkin. Atau siapa lagi yang merepotkan tadi? Hylos. Hilda aja udah. Hylos, banyak banget. Matilda. Popheus, Harit. Dari tadi ya, Lolel, 3 band awalnya Indonesia mereka benar-benar tutup hero-nya Lolel, Harit. First pick Alpha langsung diambil. Bentar, ada Matilda ya? Wah, ada Matilda nih yang lepas berarti karena bandnya Harit. Oke, Matilda bisa diambil buat tim Indonesia sekarang? Yap. Atau mau ambil Fovius dulu atau mau Hilda? Banyak sih sebenarnya akhirnya yang terlepas ya. Yap. Atau Matilda Popheus. Matilda Hilda. Suyo. Hampir kita lupakan Suyo. Terlupakan ya. Tapi Matilda Alpha bisa kepakai. Dan bentar Om, ini berarti Alpha over Suyo? Tergantung power gak sih? Karena Suyo kan habis kena nerf kemarin tuh yang aku mention tadi. Kayak dia butuh 2 item buat sama power cooldown-nya. Kita bicara cooldown ya. Dengan Suyo yang kemarin dari 6,5 dengan 8,5. Berasa banget 8,5 dia harus bikin. Wow. Tapi langsung loh ya first pick untuk Alphanya Matilda kah yang akan diamankan untuk Yums atau mau ambil mid lane-nya dulu nih? Karena kan mid lane udah mulai dipersempit ya, kayak mau ambil ke arah Valentina-nya juga bisa banget sekarang. Ya. Valentina oke sih, tapi Hylos masih dan juga Matilda ternyata. Ini 3 kali penggunaan buat Hylos nih sekarang. Tadi gue kira mau Popheus pun masih oke ya, Popheus Matilda sering kita lihat kombinasinya. But it's okay masih dengan Hylos-nya. Yang berarti Valentina ini ada sekarang tersedia untuk tim Indonesia. Karena 2 hero match yang lain udah di ban, itu powernya buat Suns juga kan. Si Loi dengan si Yif. Oke. One last chance ya untuk kedua belah tim. Ini 1 kaki udah di grand final, 1 kaki di bronze match nih dua-duanya nih. Tinggal siapa yang kepleset duluan dan Aurora menjadi pilihan sekarang untuk Suns. Yep. Itu bisa menghentikan ya pergerakan dari Alpha dan juga Hylos pastinya. Frosty Breeze dan yang jelas yang dicari itu Glacier-nya dia ya. Efek slow sebelum membeku dari Aurora yang bisa memenangkan duelnya nanti. Di bandnya God Laner kemarin bisa ditargetkan. Menurutku Malaysia mereka bisa ban buat ke Irithel loh. Karena mereka memang sering ketemu dengan Irithel. Tapi Nathan terlebih dahulu yang langsung ditutup oleh tim Indonesia. Kayaknya mereka udah lumayan mau coba untuk matiin hero-hero dari L'Oreal ya. Dan juga Khalid. Ini nggak pengen. Ya. Jadi kayaknya kita tidak akan melihat sedikit replay ya mungkin ya. Dari game kedua tadi Khalid Hilda yang bertugas shift-shiftan nih masuk ke jungle-nya tim Malaysia. Dibatasi juga meskipun kita tahu nih ya lawannya ya mungkin lebih sulit lah buat bisa diusir. Ini Alpha punya regen terus juga bisa punya true damage buat kembaliin keadaan dengan force swing-nya dia. Yap. Tapi mungkin sekarang ke arah gold lane lagi kan yang akan di-ban sama Indonesia atau mau tutup ke arah mid-nya seperti Valentina yang masih terbuka juga sekarang bisa banget untuk jadi target. Dan last chance untuk band terakhir Moskov ternyata. Dan Tigreal kah ini menjadi last band untuk Malaysia? Kalau nggak band Tigreal ini bisa banget dipakai nih sama Kibo ya. Karena mengganggu banget ya Tigrealnya.
Kayak kena Alpha juga, Alpha dengan Hylos bakal bisa kepegang dengan Tigreal dan lebih ke memaksakan untuk penggunaan Purify juga. Dan kalau Tigreal di ban ada Chow dong yang lepas. Tapi seenggaknya nggak area of effect aja sih. Ya bisa sih. Minotaur juga masih bisa dipakai sebenarnya. Meskipun dengan range yang cukup pendek ya. Mana Gatot? Gatot kaca. Oh, Jowhead. Kombinasi Jowhead dengan Aurora. Wah, Beatrix yang muncul. Bisa jadi Kaja atau Franco berarti ya untuk lastnya. Karena ya mungkin asumsinya mereka harus bisa nangkap buat Matilda kan. Kemana-mana sulit buat dipegang. Ya udah ada 2 opsi sekarang, ada Franco Kaja yang bisa dipakai. Atau kalau agak sedikit lebih resiko tinggi ya Chow juga masih bisa dipakai dengan tim Indonesia. Yap. Dan ini dikasih Iritel berarti ya nih pilihan buat Loleal sekarang. Atau Loleal main hero lain siapa nih di gold lane yang cukup unik yang bisa dipakai buat lawan Beatrix? Cloud? Nah, lagi kena buff sekarang. Tapi kayak kita baru tadi doang ya ngeliat Cloud ya, dan Faramis lah yang diambil bersama dengan adanya Bruno kembali muncul untuk Loleal. Oh, dan aku suka sini. Aduh, pengambilan Faramis berarti kayak Kaja Franco. Sirna gak sih, Ul? Bisa ditanggulangin sedikit lah ya, seenggaknya. Sedikit ya. Walaupun ya berarti tugas Netherrealm ini bakal di-trigger nih. Ada banyak nih yang bisa nge-trigger juga kan sebenarnya dari Frigate Glacier. Dan sebenarnya kalau bicara tentang mungkin Kaja Beatrix atau Franco Beatrix ini Tigreal juga masih possible, tapi dengan Faramis pick ini nih yang akhirnya sedikit menjadi dilematis, dan tapi Gatot Kaca yang ternyata menjadi pilihan. Ya, agak beda ya buat yang terakhir, tapi Gatot Kaca memang tetap menjadi pilihan yang cukup powerful lah, untuk bisa menggangin antara Alpha nih maupun buat si Hylosnya. Dia bagian 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oke guys, dan udah langsung masuk ternyata ke game ya Om. Setelah adanya sedikit technical yang terjadi, tiba-tiba kita udah di menit pertama, detik 40 ya. Terlihat untuk sekarang masih cukup aman-aman aja. Ya, ada yang terlalu impact ya ternyata ya buat di early game-nya. Dan lebih besar untuk poke damage yang diberikan dengan Sans juga tadi. Dan Nuk masih tetap dengan gaya special dia, bermain dengan super agresif, dan Gojes yang ditekan habis-habisan ya. Dimana di game pertama mungkin dari Gojesnya masih bisa untuk menangin laning-nya dia. Tapi sekarang nih berhadapan dengan Hilda, akan sedikit sulit untuk Gojes seharusnya untuk bisa menekan dan mencicil full HP dari Nuk. Oke. Aku masih agak sedikit shock ya. Tapi untuk melihat lagi bagaimana pressure yang diberikan oleh cewek juga nih ke arah gold lane-nya. Ini ngebuat dari Loleal agak sedikit tidak bisa berkutik. Tapi kalau melihat dari 2 Purify yang dimiliki oleh Yums dan juga Loleal, harusnya ini kan jauh lebih aman nantinya untuk inisiasi yang bisa diberikan antara Boy dan Jason. Sementara rotasi telah dilakukan, Evil Queller dan satu lagi Hailstone Blast dari Suns berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Loleal. Dan Indonesia tahu persis kayaknya weak lane atau lane lemah yang dimiliki oleh tim Malaysia adalah di gold lane sekarang. Yap, dan itu dia memang ya. Bahkan untuk sambil membuang flicker juga tadi dari sana sih dengan memberikan Hailstone Blast-nya. Tapi at least adalah pressure yang cukup besar ya, ada di area dari gold lane-nya. Dan di top lane-nya masih dengan Luke yang menjaga juga Gojes yang belum ada di level 4. Dan sudah di level 4 sekarang cukup berbahaya pastinya, dengan Hylos yang punya satu buah Glorious Pathway. Tapi sepertinya ini hanya akan menjadi turtle yang hanya akan dipancing-pancing saja. Oke. Permainan facing yang akan kita lihat ya sama-sama ya sebenarnya. Tapi untuk sementara ini si Boy sudah mulai maju sedikit ke lini paling depan. Dan cicilan sudah mulai dilakukan juga oleh Albert untuk mengincar karakter clone-nya. Glorious Pathway telah dibuka kali ini dan bahkan Frigate Glacier, tapi di backup dengan Netherrealm. Kali ini pemain dari Indonesia harus mundur, tapi Gojes berhasil untuk bisa di take down, tapi pertukarannya menjadi tidak ada karena Albert yang harus hilang walaupun sakit. Terselamatkan dengan adanya guiding win kali ini, gagal untuk didapatkan, tapi Luke akan mengejar
belum terlalu dalam nampaknya kali dengan satu buah Avatar of Guardian, tapi Sekis masih bisa bertahan dan bahkan hampir saja bisa melakukan outplay, tapi setidaknya Sekis pun berhasil ditumbangkan. Tapi solo kill terjadi di sisi yang berlainan, ada cewek yang mendapatkan nyawa dari Loleal. Iya, tapi pertukaran yang masih tetap bisa dilakukan dengan tim Malaysia yang membuat mereka juga ya meskipun yang tumbang teknisnya. Oke lah, memang nggak terlalu rugi banget mereka. Masih ada romer yang bisa tukarkan juga. Bentar, dan itu tim fight yang dimenangkan dengan tim Malaysia ternyata ya. Ya cukup unik melihat look yang tidak ada bantuan sama sekali tadi, Ul. Ini lama banget tim fightnya kayak terus-terusan bisa dilakukan oleh keduanya, Om. Yap. Dan juga goldnya yang ya cukup leading lah bagi tim Indonesia. Tapi turtle-nya nih ya hampir sama dengan kondisi di game yang kedua, di mana turtle-nya sepertinya hanya akan menjadi sedikit pancingan. Sorry, game pertama ya. Turtle pancingan, lihat mereka tidak akan start nih buat turtle-nya. Hanya akan menunggu untuk Sekis menyelesaikan semua purple buff terlebih dahulu. Yap. Dan ini yang benar-benar bisa dimenangkan secara dominasi adalah gold lane-nya sih. Menjadi satu, ternyata yang tadi kita bahas di pregame, celah besar dari tim Malaysia ada di EXP-nya. Tapi ternyata ini tidak terjadi untuk musim gold lane yang benar-benar dibiarkan sendiri, sulit banget untuk bisa bertahan. Dan kontes cara Turtle sudah mulai dilakukan juga. Glorious Pathway kembali dibentangkan, kali ini Sans masih mencoba untuk mundur, tapi Circle juga dan juga Fidget Flash tidak mengenai siapapun. Sans masih punya Pride of Ice di dalam tubuhnya, tapi Avatar of Guardian, tapi dalam dengan adanya refleksi juga membuat dari timnas Malaysia bisa menjawab adanya problem divide, dan bahkan Luke harus berhasil untuk ditumbangkan juga dari arah belakang. Adanya Halcon Blast tidak cukup untuk bisa memberikan damage besar lagi, sehingga kali dua pemain dari timnas Indonesia berhasil untuk di-take down oleh pemain-pemain dari Malaysia. Ya itu dia yang menjadi kendala sebenarnya adalah bagaimana produk tim fight dari tim Malaysia yang sangat-sangat kuat sekali. Kita melihat begitu panjang dan lamanya tim fight dan juga masih tetap bisa come on top-nya itu adalah tim Malaysia sendiri ya. Sekis menyumbangkan cukup besar damage-nya dengan War Axe yang sudah dimiliki. Ada Glowing One juga sekarang dipegang dengan Stormy dan bahkan hanya dengan bermodalkan ya. Ini satu buah Elegant Gem membuat ya Gojes-nya ya bakal super sustain di cover dengan Yum selalu. Karena kita melihat Lolil-nya ini lepas pengawalan kan, dibiarin buat one di bagian bottom lane. Yap, oke, Circling Eagle. Dan juga satu buah Soul Bloom hanya menyicil saja. Loleal masih cukup struggle kali ini di arah bottom lane. Dan belum ada turret juga yang hancur, walaupun emang ada cicilan yang bisa diberikan oleh cewek di arah bawah. Tapi gold earn-nya nih, cewek benar-benar berhasil untuk menjadi leader dari gold leaderboard, menjadi satu lagi ujung tombak nantinya untuk Indonesia bisa delivering damage. Ya topnya juga langsung ada Gojes-nya. Hanya akan clear lane di bagian topnya dan gankingannya seharusnya bakal masuk ya buat di Golden. Lolil sedang di cover juga dan positioning dari Lolil yang bisa saja tiba-tiba ada Avatar of Guardian yang menembus untuk di area Tara. Tapi Sekis sudah mulai timpainya nih, Ul. Yap, dan Keyboy udah mengeluarkan lagi dari Unbreakable-nya, bakal coba untuk ditabrak balik lagi, dan bahkan Avatar of Guardian tepat waktu untuk defense buat dari Keyboy. Tidak bisa ditumbangkan secara mudah, walaupun memang dari Revitalize-nya juga telah terpop up. Tapi belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan oleh kedua belah tim, dan sebenarnya kalau bicara tentang keunggulan masih dipegang sama Indonesia. Dengan adanya sedikit saja gold lead, tapi dengan adanya satu lagi sedikit sebelah kiri ada belakang, ditabrak dengan Spear Alpha, dan bahkan Star sekali juga ada Pride Alpha di dalam tubuhnya. Tapi mendapatkan satu poin kill tambahkan, dan bahkan outer bottom turretnya pun berhasil dihancurkan. Tapi Luke versa pribadi masih ada revitalisasi di dalam tubuhnya, tapi Stormy is coming, dan bahkan Luke terjebak sendirian atas 4 pemain dari timnas Malaysia yang akhirnya membuat secara total 3 pemain Indonesia hilang tanpa adanya satupun ganjaran ataupun kompensasi yang bisa didapatkan. Meskipun targeting dari Luke tadi memang sudah cukup on point ya, di mana dia menargetkan langsung menuju ke Lolil, tapi terkena flying tackle dan juga langsung di cover nih dengan Revitalize yang dimainkan dengan Gojes juga, dan tidak langsung menuju ke Turtle tapi dengan mengambil purple buff dan mid turret milik dari tim Indonesia. Tim Malaysia mereka ingin keunggulan yang berlapis dan sepertinya mereka sedang mendapatkan hal tersebut. Oke, kita cukup harus tenang terlebih dahulu. Sekarang Turtle kembali muncul, tapi Stormy yang akan menjadi targetnya. Tapi masih ada pasif juga yang berhasil untuk di-stack begitu banyak, sehingga Stormy akan muncul kembali untuk bisa memperkuat insight yang bisa dibawakan oleh timnas Malaysia. 4 versus 5, dan bahkan akan menjadi 5 versus 5 kembali yang akan kita lihat bersama-sama. Setup Turtle sudah dilakukan juga. Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun, tapi dari arah belakang dengan Circling Eagle berhasil untuk mengincar ke arah seorang cewek, dan bahkan Sekis
Killing spree diamankan menuju ke arah seorang cewek. Tinggal Luke kali ini pun sendirian dan Keyboy mencoba untuk memisahkan adanya Yum dan juga Loleal, tapi hanya menyerahkan nyawanya saja. Dan Albert akan dikejarkah? Karena dirinya pun udah mulai terreveal dari segi positioningnya dan tidak menuju ke arah Turtle. Karena timnas Malaysia akan menuju ke arah satu buah inner turret di tengah. Ya, Turtle-nya bakal diubah ya menjadi Lord juga. Dan ya mereka tinggal menunggu untuk beberapa detik, dan dia 3 detik langsung di start untuk Lordnya karena mereka punya potensi cepat untuk bisa mengeliminasi Lord ini. Lord yang pertama yang tidak akan bisa didekatin juga karena waktunya ini sangat pendek bagi tim Indonesia untuk bisa mendekat. Oke, dan kontes sepertinya masih belum berhasil untuk dilakukan oleh timnas Indonesia, tapi ditabrak lagi Circling Eagle Drive Fat Away. Luke akan menjadi bulan-bulanan warga dan unstoppable didapatkan oleh Sekis. 6-1-4 KDA yang begitu mengerikan bagi seorang Alpha yang udah snowball, Om Wawa. Yap, dan memang seperti itu sih yang dibutuhkan oleh mungkin dari tim Malaysia ya, dimana mereka butuh untuk bisa langsung nabrak juga. Dan sekarang dengan prolong team fight yang dimainkan, kelihatan bagaimana tim Indonesia menemukan celah untuk bisa menumbangkan antara Matilda atau bahkan dengan Faramisnya juga nih. Setiap kali mereka berkumpul ada di satu titik selalu bisa dapetin poin kill, dan lagi-lagi cewek yang harus terpick off. Wah, cewek sendirian di depan tanpa adanya penjagaan juga dan ditabrak langsung dengan Spear of Alpha. Nah, akhirnya harusnya high ground defense dari tim Indonesia akan semakin terbatas. Burst Away kembali dibentangkan oleh Gojes. Base turret di tengah bakal coba untuk dihancurkan kembali kali ini pun di menit ke-9, bahkan bukan cuma sekedar dari pasif base turret yang di-trigger, tapi base turret di tengah pun yang akan membuat defense dari Indonesia akan semakin bolong, Om. Ya, ini di bawah menit yang ke-10 ya. Mid base turret sudah hilang juga bagi tim Indonesia. Mereka harus bisa menemukan celah, tapi sejauh ini memang celahnya adalah menangin tim fight dari front to back, dan mereka gak punya hal tersebut. Karena cewek sebenarnya untuk itemnya juga belum jadi secara sepenuhnya. Dan bahkan cewek tadi bisa terpick off ya. Itu merupakan langkah di mana yang cukup jarang kita lihat dari cewek, jalan sendiri di bagian depan dan langsung terpanis habis-habisan juga. Waduh. 2 base turret tersisa kali ini dengan itemization yang sebenarnya kalau ngelihat dari Lolealnya tadi di awal dia under banget, ini perlahan juga udah bisa mengejar ketertinggalannya loh. Dia udah jadi 2 item juga. Hustle Berserker udah berhasil diamankan, dan juga Winter Crown menjadi item ketiga untuk Sekis. Ya, Winter Crown akan menjadi pembeda sih karena bakal bisa mainin sesuatu ya, tapi nanti ditabrak lagi dengan Sekis. Wah, tapi masih ada satu buah Pride of Fight yang bahkan flicker putih dan menyelamatkan nyawa dari Sun. Avatar of Gordian Code yang menuju ke arah 3 orang sekaligus, tapi lihat bagaimana Albert dipegang. Adanya kembali tarikan yang dilakukan oleh Stormy menghasilkan juga 3 pemain dari Indonesia yang berhasil dihilangkan. Masih ada satu wave terakhir di arah tengah. Ternyata fokus dari Malaysia menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu, tapi menyisakan 2 pemain saja kali ini. Albert berjuang sekuat tenaga dan bahkan cewek di belakang. Base-nya pun terbuka dan base-nya pun hancur, dan Indonesia diturunkan ke prospek oleh Malaysia yang berhasil mendapatkan tiket Grand Final. Wah. Oke, tempo cepat yang dibawakan. Ini dua-duanya memang harus membawakan tempo cepat kalau ingin mendapatkan poin kemenangan ya sepertinya. Tapi dari tim Malaysia, eksekusi mereka yang memang cukup tepat sekali tadi. Mereka dapatin semuanya berkat tim fight yang rapi dari Stormy bersama dengan Yums. Jadi duo yang selalu bisa membuat tim mereka sangat-sangat panjang sekali, membiarkan akhirnya Sekisnya juga bisa masuk untuk hit dengan sangat bebas sekali dengan Alpha dia. For the entire scene, and of course I'm here with Gojes with a gorgeous win. So how do you feel about that? I feel very happy because Indonesia is not a region that is Indonesia is a region that is really strong. So we really feel proud to bring Malaysia to the grand final. All right, amazing stuff. So speaking of the grand finals, facing the Philippines, how do you feel about that? Are you prepared? Are you ready? You and the team members. For the Philippines, of course, we want to get our revenge because we lost last time. So yeah, we are going to prepare and get ready for tomorrow. Oh, there's a vendetta going on over here, a revenge. So you want to say to your fans and family and friends and everybody back in Malaysia, even in Malay?
First of all, I want to thank my parents because they come a long way from Malaysia to Riyadh to support me. So I really love them and I'm really proud of them. And to Malaysia fans, keep supporting us because yeah, we're going to the grand final and maybe if it is our luck, we can win it. Well, let's see what's gonna happen. Pretty much luck, hard work, and just consistency. It was pretty much an amazing ingredients all for that, reaching this far right here at the WEC24 ISF. Well, it's back to you guys. Let's go. Di game ketiga tadi dengan replaynya gimana? Ya, kalau melihat dari replaynya emang prolong team fight yang jadi masalah tadi ya, karena nyawa-nyawa tambahan dari Netherrealm, jemput-jemputan dari Guiding Wind, dan ini dia kita melihat bagaimana Luke pas ke belakang dia target ke Lolils yang sudah low kan, 2 kotak tuh mau dihajar, ternyata flying tackle-nya masih ada dan langsung balik dua-duanya. Yumsha balik, Sekisha balik, yang di depannya juga bisa dihabisin tadi kan, kayak dari Albert yang tumbang juga. Nah ini sebenarnya progres dimana pentingnya tadi mungkinnya untuk bisa memainkan Faramis, Stormy-nya coveran dengan masuk terus-terusan juga membuat Sekis berani banget untuk melompat dengan Spare of Alpha-nya dia, dan bahkan cewek harus out of position tadi dan harus pick off juga nih. Yap. Ini juga Loleal memang tumbang ya, tapi itu cuma di 2 awal aja. Abis itu fokusnya benar-benar diajak banget di team fight-nya dengan membawa ke arah Hylos dan juga Faramis, dan begitu pun dari Albert yang benar-benar ditarget juga. Dan aku sering banget ngeliat Luke terjebak sendirian di depan. Dari Luke yang memang berusaha untuk motong di bagian belakang sih. Cuman respon pemain-pemain dari tim Malaysia ini kuat banget. Mereka selalu bisa merespon, melihat oke, marksman mereka dalam bahaya, mereka bakal mundur juga. Jadi mereka tidak melepaskan pengawalan sama sekali ya buat Lolil. Dan lihat itu Kiboy-nya bahkan yang ketinggalan loh di belakang. Jadi dengan memegang Kiboy, gak ada lagi yang megang di bagian depan, memudahkan masuknya Spare of Alpha tadi. Dan ini yang aku kaget sebenarnya adalah cewek yang berani untuk keluar, dan cewek langsung diangkat dengan Spare of Alpha. Yep. Wah, 10 menit saja ya game one-sided terjadi juga dengan kontrol objektif. Hanya ada 1 turtle dan 1 lord ternyata, karena memang tadi di menit terakhir di convert ya. Jadi lord yang muncul, turretnya juga berhasil banyak didapatkan. Purple buff lagi-lagi yang menjadi favorit untuk Malaysia. Dan terlihat untuk comms-nya ini jauh lebih jalan untuk Malaysia sih dibanding tim Indonesia kita yang akhirnya banyak keculik satu-satu, Om. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Apalagi Sekisha kan ya, dia udah gerak sendirian ke depan aja, udah langsung tuh follow up-nya berbondong-bondong datang di belakang. Stormy datang, Yums juga langsung lompat. Jadi enak banget tadi buat Sekis. Tadi dia tumbang sekali aja, itu pun waktu semuanya all in ya. Buat ke Sekis yang memang udah low HP, yang pada akhirnya ya Kiboy yang bisa dapetin point kill. Dikejar dengan Luke, dikejar dengan Kiboy juga. Tapi apakah memang early aggression memang menjadi salah satu jawaban kan buat di meta yang sekarang ya? Karena dari game time-nya sendiri, dari game 1, game kedua, dan juga game yang ketiga, itu kayaknya semakin lama semakin cepat deh. Yap. Dan Luke 6 kali tumbang, mencoba untuk mengisahin damager-nya juga. Cuman in the end, hasil dari Luke yang tumbang ini nggak bisa di-convert jadi kemenangan yang lainnya, karena ini lini belakangnya juga masalahnya nggak aman, Om. Kayak Circling Eagle tuh selalu ngajak Sekis, dan tadi momen di arah orange buff itu targetingnya langsung ke cewek. Yap, itu dia sih yang memang serem ya. Kayak mereka udah biasa banget untuk menargetkan siapa nih yang paling bisa untuk ngalahin draftnya mereka, itu ditargetin duluan. Kalau nggak dapat ya paling dekat Sans dulu kan. Karena Sans kalau udah nggak pegang flicker tadi, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aurora kena efek dari Glorious Pathway, mau ke kiri ke kanan pun biasanya udah langsung ke gap duluan. Dan ya hanya bisa berharap dari pasif Breath of Ice atau dari battle spell dia Flicker untuk bisa dipakai. Oke. Ini dia hasil yang memang harus kita terima, tapi yang pasti kita tetap bangga lah ya sama timnas Indonesia kita yang masih tetap berjuang esok hari nantinya di bronze match. Ingat guys, namanya